Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Dalam video kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai perlengkapan laboratorium IPA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ardiana Rahayu dengan NIM 207200069, lalu Rifa Mufida dengan NIM 207200039, Sevia Dwi Karisma dengan NIM 207200046, dan Wahyu Laila Agustina dengan NIM 207200055. Pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian perlengkapan laboratorium IPA. 2. Peran laboratorium IPA dalam pembelajaran IPA. 3. Manfaat dan tujuan perlengkapan laboratorium IPA. 4. Perlengkapan laboratorium IPA. Dan 5. Perawatan perlengkapan laboratorium IPA. Sekarang kita memasuki pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perlengkapan laboratorium IPA. Perlengkapan laboratorium IPA merupakan benda yang digunakan berulang-ulang dalam kegiatan penelitian ilmiah, eksperimen atau percobaan, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah di dalam laboratorium IPA. Menurut Permenpan nomor 3 tahun 2010, perlengkapan laboratorium adalah mesin, perkakas, dan alat kerja lainnya yang digunakan untuk pengujian, kalibrasi, dan atau produksi dalam skala terbatas. Selanjutnya ialah peran laboratorium IPA dalam pembelajaran IPA. Pada dasarnya, laboratorium merupakan salah satu sarana pembelajaran selayaknya sebuah kelas yang dipakai untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Hal ini sama seperti yang dinyatakan oleh Ramawati bahwa laboratorium dapat berubah fungsi menjadi kelas, jadi semua fasilitas yang ada bisa digunakan secara optimal. Nah, dalam pembelajaran IPA untuk menerapkan metode ilmiah dibutuhkan laboratorium sebagai sarana atau tempat untuk melakukan kegiatan praktikum. Pemanfaatan laboratorium atau kegiatan praktikum merupakan bagian dari proses belajar mengajar. Menurut Muna, melalui kegiatan praktikum, siswa dapat membuktikan konsep atau teori yang sudah ada dan dapat mengalami proses atau percobaan itu sendiri. Nah, kemudian untuk mengambil kesimpulan sehingga dapat menunjang pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Dalam hal ini, jika siswa lebih paham terhadap materi kuliah, diharapkan hasil belajarnya dapat meningkat. Kegiatan praktikum IPA adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan suatu konsep atau prinsip baru bagi siswa yang didasarkan pada konsep atau prinsip IPA yang telah ada dan dirumuskan oleh para ahli di bidang IPA. Nah, laboratorium kan sudah dijelaskan sebagai sarana atau tempat untuk melakukan kegiatan praktikum. Nah, dalam laboratorium ini harus dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana untuk kebutuhan percobaan. Laboratorium sebagai tempat kegiatan riset, penelitian, percobaan, pengamatan, serta pengujian ilmiah ternyata menurut Emda memiliki peran, yaitu secara garis besar. Yang pertama ialah memberikan kelengkapan bagi pelajaran yang telah diterima sehingga antara teori dan praktek bukan merupakan dua hal yang terpisah. Nah, yang kedua, peran laboratorium yang kedua memberikan kelengkapan bagi pelajaran yang telah diterima sehingga antara teori dan praktek bukan merupakan dua hal yang terpisah. Peran yang ketiga ialah memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. Nah, untuk peran yang keempat ialah menambah keterampilan dalam menggunakan alat dan media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. Sedangkan peran yang kelima ialah memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap ilmiah sebagai calon ilmuwan. Nah, untuk peran yang terakhir adalah memupuk dan membina rasa diri sebagai akibat keterampilan yang diperoleh, penemuan yang didapat dalam proses kegiatan kerja laboratorium. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu manfaat dan tujuan perlengkapan laboratorium IPA. Yang pertama, sumber belajar dan mengajar sebagai metode pengamatan dan metode percobaan. 2.
kedua, sebagai prasarana pendidikan atau sebagai wadah dalam proses belajar mengajar. 3. Sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan mengkaji gejala-gejala lainnya. Yang keempat, mengembangkan keterampilan motorik peserta didik, di mana peserta didik akan bertambah keterampilannya dalam mempergunakan alat-alat media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran di dalam laboratorium. 5. Memupuk rasa ingin tahu peserta didik sebagai modal awal sikap ilmiah seorang ilmuwan. 6. Memberi rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan dan pengetahuan atau penemuan yang diperolehnya. 7. Memberikan kelengkapan bagi pembelajaran teori yang telah diterima sehingga antara teori dan praktek bukan merupakan dua hal yang terpisah. Keduanya saling kaji-mengkaji dan saling mencari dasar. 8. Dapat mengenal berbagai desain dan peralatan untuk eksperimen. Dan yang kesembilan, dapat mengembangkan sikap untuk melakukan sesuatu secara tepat dan akurat. Selanjutnya yakni macam-macam perlengkapan laboratorium. Macam perlengkapan laboratorium yang pertama yakni meja demonstrasi. Meja demonstrasi tidak hanya diperlukan guru untuk melakukan demonstrasi saja, namun juga diperlukan untuk meletakkan alat-alat dan bahan tertentu sewaktu siswa sedang melakukan praktikum, ataupun sebagai tempat mengumpulkan alat-alat dan bahan setelah peserta didik selesai melakukan praktikum. Ukuran meja demonstrasi sendiri tingginya kira-kira 300 sampai 400 cm, sedangkan lebarnya 80 sampai 90 cm dan tingginya 90 cm. Meja demonstrasi ada beberapa yang dipasang secara permanen dan ada juga yang bisa dipindah-pindah. Yang kedua yakni meja kerja siswa. Bentuk meja kerja peserta didik yang digunakan tergantung dengan jenis praktikum yang akan dilakukan. Tinggi meja praktikum untuk laboratorium fisika atau biologi memiliki ketinggian 70 sampai 75 cm, sedangkan untuk tinggi meja praktikum laboratorium kimia memiliki tinggi 80 sampai 90 cm. Untuk kegiatan praktikum kimia dan biologi, sebaiknya meja terbuat dari bahan yang tahan terhadap bahan korosif. Untuk kegiatan praktikum fisika, meja harus terbebas dari bahan ferromagnetik seperti baja dan besi. Yang ketiga yakni lemari penyimpanan. Lemari alat laboratorium bahan kimia merupakan furniture yang harus ada dalam laboratorium IPA. Lemari penyimpanan bahan kimia berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan kimia yang mungkin digunakan saat praktikum. Untuk menyimpan bahan-bahan kimia ini, maka menggunakan lemari asam merupakan furniture yang tepat untuk menyimpan bahan kimia berbahaya. Lemari alat sendiri memiliki ketinggian standar sekitar 180 sampai 195 cm dengan kedalaman berkisar antara 30 sampai 40 cm. Lemari penyimpanan sebaiknya terkunci karena berisi bahan-bahan berbahaya serta beberapa barang pun harganya mahal. Yang keempat yakni stasiun layanan. Adapun untuk meja stasiun layanan memiliki ketinggian yang ideal untuk posisi peserta didik dalam melakukan praktikum. Daun meja menggunakan bahan HPL yang tahan gores dan hawa panas. Meja berwarna abu-abu untuk kenyamanan kerja dan praktikum. Kaki meja berfungsi sebagai lemari penyimpanan dengan 2 rak susun dan pintu lemari terkunci. Untuk meja stasiun layanan yang digunakan untuk praktikum fisika, meja tidak menggunakan rangka besi sehingga tidak mengganggu dalam percobaan medan magnet dan kompas. Rangka meja dari MDF berlapis vinil laminasi serta 2 laci penyimpan buku terbuka. Perabot yang kelima yakni kursi. Pada praktikum ilmiah, peserta didik akan banyak melakukan aktivitas sehingga jenis kursi biasa yang berlengan dan memiliki sandaran tidak cocok digunakan dalam laboratorium. Jenis dan bahan kursi perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan sebidang studi. Umumnya, ketinggian kursi 25 sampai 30 cm lebih pendek daripada tinggi meja. Perlengkapan laboratorium yang keenam yakni papan tulis. Papan tulis merupakan furniture utama dalam pembelajaran. Umumnya, papan tulis digunakan untuk menjelaskan materi pelajaran, menggambarkan grafik, menggambarkan reaksi, dan lain sebagainya.
Ukuran papan tulis laboratorium yakni 120 kali 240 cm serta digantung di ketinggian 90 cm dari lantai. Perlengkapan yang ketujuh yakni exhaust fan. Exhaust fan adalah kipas yang berfungsi untuk menjaga kebersihan udara di dalam ruangan, khususnya untuk ruangan dengan sirkulasi udara yang kurang baik. Kipas ini membantu agar udara yang kotor dapat dibuang keluar ruangan. Adapun cara kerja exhaust fan dengan menarik udara yang ada di dalam ruangan atau laboratorium, kemudian membuangnya keluar ruangan. Manfaat dari exhaust fan antara lain yakni menjaga kualitas udara dalam laboratorium, mengurangi risiko ruangan terlalu lembab, serta menjaga suhu ruangan laboratorium. Perlengkapan laboratorium yang terakhir yakni alat pemadam kebakaran. Dalam perlengkapan laboratorium juga diperlukan hal kesehatan dan keselamatan kerja. Alat pemadam api ringan atau APAR sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kebakaran yang mungkin bisa terjadi saat melakukan praktikum di laboratorium. Jenis APAR sendiri ada 4, yakni alat pemadam api ringan water atau air, alat pemadam api ringan foam atau busa, alat pemadam api ringan serbuk kimia, serta alat pemadam api ringan karbon dioksida. Selanjutnya adalah perawatan perlengkapan pada laboratorium. Perawatan perlengkapan laboratorium sering disebut dengan sebutan maintenance, yang artinya pemeliharaan. Perawatan perlengkapan laboratorium merupakan kegiatan dan usaha dalam mempertahankan efektivitas kinerja suatu peralatan yang ada di laboratorium. Nah, mengapa sih perlu dilakukan perawatan pada perlengkapan laboratorium? Perlengkapan yang ada di laboratorium itu memerlukan perawatan-perawatan yang khusus agar yang pertama yaitu mempertahankan kinerja perlengkapan laboratorium, yang kedua memperpanjang usia perlengkapan yang ada di laboratorium, yang ketiga meminimalisir kerusakan-kerusakan yang akan timbul di kemudian hari pada perlengkapan laboratorium. Selanjutnya, dapat meminimalisir biaya perbaikan yang terlalu besar. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan keselamatan kerja saat kita melakukan praktikum di laboratorium. Lalu, bagaimana cara yang dilakukan dalam perawatan perlengkapan laboratorium? Nah, berikut merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam perawatan perlengkapan laboratorium. Yang pertama yaitu menyusun jadwal pemeliharaan. Jadi dalam perawatan perlengkapan laboratorium itu harus dijadwal secara teratur supaya meminimalisir terjadinya kerusakan. Jadi harus diatur jadwalnya secara berkala. Itu. Yang kedua adalah membersihkan, menata dan menyimpan perlengkapan laboratorium serta sarana penunjang lainnya. Dan yang ketiga, melakukan kalibrasi alat-alat laboratorium. Yang keempat, melakukan pencegahan dengan memberikan gambar peringatan. Yang kelima, memeriksa kondisi perlengkapan laboratorium. Jika ada perlengkapan laboratorium yang sudah rusak atau sudah usang atau sudah tidak bisa dipakai atau mungkin memiliki kerusakan yang ringan, maka dilakukan langkah yang keenam yaitu memperbaiki kerusakan ringan. Jika ada perlengkapan laboratorium yang memiliki kerusakan yang fatal, maka dilakukan langkah yang ketujuh yaitu mengganti komponen yang rusak tersebut. Sekian video presentasi dari kelompok